Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tasyahani Karisma Putri dari Ilmu Gizi Universitas Brawijaya kelas 4A2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa protein menggunakan metode Biuret. Sebelum masuk kepada prosedur uji Biuret, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari metode Biuret itu tersendiri. Protein merupakan makromolekul yang dapat kita temui dalam sel hidup, yang merupakan komponen penting dan utama pada sel hewan dan juga sel manusia. Nah, protein ini tersendiri memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, memperbaiki jaringan yang rusak, yang kedua, untuk pertumbuhan jaringan yang baru, yang ketiga, sebagai enzim, dan yang keempat, sebagai hormon. Nah, untuk uji Biuret merupakan salah satu metode yang dapat kita lakukan untuk menganalisa kadar protein dalam bahan pangan. Reaksi Biuret dapat digunakan untuk menilai konsentrasi protein karena adanya peptida dengan frekuensi yang sama per asam amino dalam peptida. Reaksi Biuret terbuat dari natrium hidroksida dan tembaga terhidrasi sulfat, bersamaan dengan kalium natrium tartat. Berikut adalah tujuan dari melakukan uji protein dengan menggunakan metode Biuret, yaitu untuk mengetahui secara kualitas dan kuantitas dalam menganalisa kadar protein. Berikut adalah prinsip dari menggunakan uji metode Biuret. Prinsip umum dari uji metode Biuret yaitu untuk mengukur banyaknya ikatan peptida yang berikatan dengan CU yang didasarkan pada pembentukan warna ungu. Untuk prinsip kerja terbagi menjadi dua, yaitu sampel padat dan sampel cair. Untuk sampel padat, sampelnya terlebih dahulu dihancurkan, kemudian ditambahkan air lalu disaring. Setelah disaring, sampel disentrifus dan didapatkan endapan yang digunakan sebagai sampelnya. Dan untuk sampel cair, jika sampelnya keruh harus disaring atau disentrifus terlebih dahulu untuk mendapatkan sampel jernih tanpa endapan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam uji metode Biuret. Untuk alat yang digunakan, yang pertama kita akan menggunakan spektrofotometer, yang kedua kita akan menggunakan sentrifus, yang ketiga kita akan menggunakan blender untuk menghancurkan sampelnya, keempat kita menggunakan tabung reaksi, dan yang kelima kita menggunakan pipet tetes. Dan untuk bahan yang diperlukan, yang pertama adalah larutan Biuret, yang kedua larutan protein standar atau BSA, yang ketiga menggunakan telur. Di sini kita akan menggunakan putih telurnya saja. Pada uji metode Biuret ini akan dilakukan dua prosedur. Yang pertama, prosedur pembuatan kurva standar, dan yang kedua, prosedur pembuatan penetapan sampel. Untuk langkah pertama dalam pembuatan kurva standar, yaitu kita harus membuat larutan standar BSA atau kasein dalam aqueous dengan konsentrasi 5 mg per mili. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabung reaksi 0 untuk blanko, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml larutan protein standar. Kemudian, tambahkan aqueous sampai volume total masing-masing 4 ml. Lalu, tambahkan 6 ml reaksi Biuret ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian homogenkan larutan tersebut. Kemudian simpan tabung pada inkubator di suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit sampai terbentuk warna ungu sempurna. Kemudian ukur absorbansi larutan standar menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian catat nilai absorbansi tiap larutan dan buat kurva standar. Berikut adalah prosedur penetapan sampel. Langkah pertama, timbang sampel padat kurang lebih 3 gram. Lalu tambahkan sebanyak 15 ml aqueous. Kemudian hancurkan sampel padat dengan menggunakan blender. Hancuran yang diperoleh disaring lalu disentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm selama 15 menit. Kemudian, supernatan diambil dan digunakan sebagai sampel.
Setelah itu, tambahkan 6 ml pereaksi biuret. Alkali dalam pereaksi ini akan melarutkan endapan yang tersisa. Kemudian, sampel diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu, ukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Dan catat absorbansi, kemudian hitung kadar protein. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian penjelasan mengenai analisa protein menggunakan metode biuret. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.